Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilly Debayanti. Kami dari kelompok 5. Kita ingin mempresentasikan tentang polimer dan rubber. Jadi di sini polimer itu pertama kali digunakan oleh ahli kimia Swedia Berzelius pada tahun 1833. Jadi polimer itu merupakan molekul raksasa yang dibentuk dengan cara saling menghubungkan banyak molekul kecil. Molekul kecil individu dari mana polimer terbentuk yang disebut monomer, sedangkan proses di mana molekul monomer dihubungkan untuk membentuk molekul polimer besar disebut dengan polimerisasi. Di sini, polimer sintetik pertama kali yang digunakan pada skala komersial adalah resin fenol formaldehid. Polimer alam dan sintetis bukan agregat seperti koloid atau senyawa siklik, tetapi merupakan molekul panjang seperti rantai dengan karakteristik dan kelompok. Polimer dapat memiliki struktur kimia, sifat fisik, perilaku mekanis, karakteristik thermal, dan lain-lain. Yang berbeda dapat diklasifikasikan dengan cara yang berbeda, seperti yang A ini ada klasifikasi berdasarkan sumber asal. Sini ada dua, yaitu yang pertama ada polimer alam, yaitu yang diisolasi dari bahan-bahan alami. Misalnya itu ada wol, karet, sutra, katun. Yang kedua ini ada polimer sintetik, yaitu polimer yang disintesis dari senyawa dengan berat molekul rendah yang disebut dengan polimer sintetik. Misalnya itu ada nilon, terilin, polietilin, gitu. Yang B ada klasifikasi berdasarkan atom karbon yang ada dalam rantai polimer B-karbon. Itu ada polimer organik. Polimer yang rantai tulang punggungnya pada dasar terbentuk dari atom karbon disebut polimer organik. Atom karbon biasanya mengandung hidrogen, oksigen, nitrogen, dan lain-lain. Sebagian besar polimer ini adalah organik. Polimer anorganik, yaitu polimer yang tidak mengandung atom karbon dalam tulang punggung rantai yang disebut dengan polimer anorganik. Contohnya itu ada kaca, karet, silikon. Yang C itu ada klasifikasi berdasarkan struktur. Di ini ada 3. Yang pertama ini ada polimer rantai linier. Dalam jenis polimer ini, unit monomer dihubungkan satu sama lain dengan dari rantai linier panjang. Misalnya ini adalah ada polietena, densitas tinggi, nilon, poliertes, dan lain-lain. Yang kedua ini ada polimer rantai bercabang. Dalam hal ini, unit monomer dihubungkan untuk membentuk rantai panjang yang juga memiliki rantai samping dengan panjang berbeda yang melekat padanya dan tidak menekuk erat di ruang angkasa. Akibatnya memiliki kepadatan yang rendah, kekuatan tarik rendah seperti titik leleh dan titik didih yang rendah. Sini contohnya itu ada polietene, kepadatan rendah, pati, dan glikogen. Polimer ikatan silang. Di ini, tipe polimer unit monomer dihubungkan bersama untuk membentuk jaringan kerja 3 dimensi. Mereka ini cukup keras. Polimer ikatan silang ini cukup keras, kaku, dan rapuh. Contohnya itu ada bakelit, melamin formaldehid. Selanjutnya yang D, ada klasifikasi berdasarkan mode sintetis. Ini yang pertama ada polimer penambahan. Penambahan polimerisasi biasanya terjadi di antara monomer yang mengandung ikatan rangkap. Yang kedua ini ada kondensasi polimer, yaitu polimer di mana monomer bereaksi bersama dengan penghapusan molekul sederhana seperti air, alkohol, amonia. Contoh kondensasi polimer ini itu ada terilin, nilon, sama bakelit. Yang terakhir ini ada klasifikasi berdasarkan sifat molekul Forces. Di sini polimer itu telah diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada elastomer. Dalam elastomer, rantai polimer disatukan oleh gaya antar molekul lemah. Akibatnya mereka dapat dengan mudah direnggangkan, seperti contohnya karet. Contohnya karet alam dalam polimer isoprena. Yang kedua ini ada fibers. Fibers ini polimer yang memiliki gaya antar molekul kuat antara rantai. Contohnya itu ada nilon, sutra. Yang ketiga ada termoplastik polimer. Dia ini dapat dilunakan lebih awal berulang kali ketika dikeringkan dan dikeraskan saat dimasak dengan sedikit perubahan sifatnya. Contohnya ini ada politene, teflon, PVC, dan polystyrene. Dan terakhir ini ada plastik thermosetting. Ini polimer yang mengalami perubahan permanen pada pemanasan. Contohnya ada bakelit,
urea formaldehid, melamin. Plastik adalah suatu bahan yang mengandung bahan penting sebagai zat organik yang molekulnya berukuran besar dan berat. Dalam pembuatan plastik aditif, biasanya ditambahkan sifat fisik dan mekanik material. Plastik dibagi menjadi dua klasifikasi utama berdasarkan pertimbangan ekonomi dan akhiri penggunaan. Pertama, plastik komoditi. Plastik ini ditandai dengan volume tinggi dan rendah biaya, sering digunakan dalam barang sekali pakai. Kedua, plastik rekayasa. Plastik rekayasa lebih mahal dan jauh lebih rendah dalam volume dan memiliki sifat mekanik yang unggul dan daya tahan yang lebih besar. Karet sintesis adalah karet yang dibuat dengan mempolimerisasi senyawa organik tertentu yang mungkin memiliki sifat yang mirip dengan karet dan beberapa sifat yang diinginkan lainnya. Polyacrylase dalam polimer ini unit monomer adalah alkena dan turunannya. Pertama, polyethylene. Polyethylene ini diperoleh dengan polimerisasi etilena. Kedua, low density polyethylene diproduksi dengan memanaskan etilen murni pada 463 sampai 483 Kelvin. Ketiga, polypropylene diperoleh dengan mempolimerisasi propilena yang dilarutkan dalam N-heksana yang mengandung sejumlah kecil trietil aluminium pada 373 Kelvin di bawah 10 atmosfer. Keempat, polystyrene diperoleh dengan memanaskan stirena di hadapan benzoil peroksida. Polyacrylate unit monomer berasal dari asam aksilat yang mengandung gugus vinil dalam molekulnya yang juga dikenal sebagai polimer vinil. Pertama, ada polyacrylonisriol atau PAN. Ini diperoleh dengan polimerisasi vinichlorate, juga disebut krylonitilis. Kedua, polymethyl-methacrylate. Ini diproduksi dari metal metakrilat dengan adanya peroksid organik yang sesuai. Ketiga, polyethylacrylate. Ini disiapkan oleh polimerisasi etilakrilat dalam kehadiran benzoik peroksida. Ada dua polimer penting dari polyester, yaitu satu, terilin atau yang dikenal dengan Dacron, merupakan produk etilen glikol dan asam tereptalat. Ciri-cirinya yaitu biasanya sangat tahan terhadap aksi kimia dan biologis agen. Seratnya juga cukup kuat dan tahan lama, serta dapat dicampur dengan wol atau kapas untuk mendapatkan kain yang sesuai dengan keinginan. Nah, kegunaan dari Dacron biasanya digunakan dalam pembuatan seperti kain terikot, teriwol, dan terisilk. Juga dapat digunakan untuk menyiapkan kaset rekaman magnetik, ban berjalan, celemek, dan lain-lain. Yang kedua, ada Gyptal. Gyptal merupakan produk terpolimerisasi dari etilena glikol dan asam aksalat. Ciri-cirinya polimer dengan struktur ikatan silang. Ketika dilarutkan dalam pelarut organik yang sesuai akan menguap dan meninggalkan film yang sulit dan tidak fleksibel. Kegunaan dari Gyptal sendiri biasanya digunakan dalam pembuatan cat dan vernis, serta digunakan untuk membuat bahan bangunan. Selanjutnya ada polyamides. Polimer ini memiliki hubungan amida CONH yang ada dalam polimer. Polyamides terdiri atas nilon 6 dan nilon 6. Pertama, nilon 66 diperoleh dengan polimerisasi asam adipat dan heksametilendiamin. Asam dan amina masing-masing memiliki 6 atom karbon, oleh karena itu diberikan akhiran 66. Ciri-cirinya termasuk dalam lembaran atau serat. Seratnya memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi, cukup tangguh dan mudah abrasi. Kegunaannya biasanya digunakan dalam pembuatan tali dan tali panjat
digunakan dalam pembuatan bulu sikat gigi, dan untuk bahan kaos kaki atau sweater ketika dicampur dengan wool. Kedua ada nilon 6. Nilon 6 merupakan produk polimerisasi dari caprolactum yang diproduksi dari sikloheksana sebagai hasil dari reaksi seri hingga pemanasan dengan adanya uap air. Cincin caprolactam akan membelah untuk menghasilkan asam amino caproat yang merupakan asam amino monokarbosilat dengan 6 atom karbon. Ciri-cirinya cukup tangguh dan tahan terhadap abrasi, serta memiliki serat yang memiliki kekuatan tarik yang tinggi. Biasanya digunakan pada pembuatan kain, tali, taliban, dan lain-lain. Resin formaldehid. Resin adalah padatan non-volatil atau semi-padat yang dibuat langsung dari pabrik tertentu atau dibuat juga dari hasil polimerisasi. Resin fenol formaldehid atau disebut juga dengan bakelit. Resin fenol formaldehid dipreparasi melalui 2 metode yang berbeda. Pertama, melibatkan katalis asam dengan menggunakan fenol yang berlebih terhadap formaldehid. Dalam hal ini, produk awalnya disebut dengan novolak resin. Dan yang kedua, melibatkan katalis basa dengan formaldehid yang berlebih terhadap fenol. Produk yang dibentuk disebut dengan resol. Dan terakhir, ada biopolimer. Biopolimer sendiri merupakan polimer degradable alami yang diakumulasikan oleh mikroorganisme. Biopolimer dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu biopolimer biourai dan fotourai. Biopolimer biourai yaitu plastik yang dapat diurai oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroba secara hidrolisis. Sedangkan biopolimer fotourai yaitu plastik yang sensitif terhadap cahaya dan terurai menjadi fragmen-fragmen kecil yang tidak dapat diuraikan lagi. Nah, itu dia beberapa penjelasan singkat dan contoh-contoh dari rubber and polymer. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Terima kasih.